Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan wa nuran wa shifaan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-qail fi hadisihi khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Al-hadis aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para jamaah muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita sudah memasuki daripada perjalanan Ramadan yang ke 15 belum selingkuh. Malam hari ini kita akan membahas daripada Al-Quran atau Nuzulul Quran. Al-Quran merupakan suatu kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Allah menurunkan kitab-kitab suci kepada nabi-nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad. Perbedaan turunnya Al-Quran dengan turunnya Taurat, Injil dan Zabur serta mushaf daripada para rasul sebelumnya itu berbeda. Al-Quran diturunkan oleh Allah dalam jangka 23 tahun kurang lebih. Sementara Zabur, Taurat, Injil diturunkan oleh Allah dalam satu tempo waktu. Dalam satu waktu, bukan tempo waktu, dalam satu waktu. Ini perbedaan Al-Quran dengan kitab-kitab suci sebelumnya. Di dalam Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran yang kita kenal dengan istilah Nuzulul Quran, ada beberapa perbedaan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwasanya Allah menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Aku turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kemudian di ayat yang lain Allah jelaskan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, di mana bulan Ramadan ini adalah kemuliaan yang luar biasa karena di situ diturunkan Al-Quran. Kemudian pertanyaannya, tanggal berapa diturunkan Al-Quran? Ini masih menjadi perdebatan ulama dan juga menjadi misteri daripada kenabian. Akan tetapi yang menjadi misteri kenabian ini merupakan suatu hal yang sangat luar biasa sekali yang perlu kita bicarakan pada malam hari ini. Perlu jamaah ketahui bahwasanya di dalam turunnya Al-Quran itu ada dua istilah. Yang pertama ada istilah Nuzulul Quran. Nuzul, turun. Di dalam Al-Quran kalimat ini disebutkan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Aku turunkan Al-Quran sebagai obat, wa hudan sebagai petunjuk. Bahasanya di dalam Al-Quran nuzul. Kemudian dibuatlah bahasa istilah dengan Nuzulul Quran. Kemudian istilah yang kedua yang dipakai oleh Allah di dalam Al-Quran bukan nuzul ya, tapi inzal. Sebagaimana di dalam Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Aku turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Redaksi daripada bahasa turun itu ada dua istilah di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah kata nuzul dari kosakata nazzala yunazzilu tanzilan.
ya. Wa nunazzil, jadi dari bahasa nazzala. Kemudian yang kedua, ada istilah nuzul yang diturunkan di malam Lailatul Qadar memakai bahasa anzala. Inna anzalna, anzala. Apa perbedaan di antara keduanya? Ini yang perlu kita pahami. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tatkala memakai kalimat anzala, bukan nuzul, bukan nazalah, tapi anzala, itu menunjukkan Al-Quran diturunkan secara global, secara gublengan. Oh, gublengan bahasanya, keseluruhan, ya. Al-Quran diturunkan secara keseluruhan. Jadi kalimatnya bukan pakai nuzul, tapi anzal. Sebagaimana inna anzalnahu fi lailatul qadar. Aku turunkan Al-Quran semuanya pada malam Lailatul Qadar, tepatnya yaitu Allah turunkan dari sisi Allah ke Baitul Izzi, yaitu ke langit dunia, atau dengan bahasa lain ke Lauh Mahfuz. Dan itu tidak terbatas waktu dan tidak tercakup dengan ruang dan waktu, karena bagi Allah tidak ada waktu. Dan bagi Allah tidak ada tempat. Yang ada waktu itu hanya manusia. Allah tidak terbatas dengan waktu. Makanya turunnya Al-Quran di malam Lailatul Qadar itu memakai kalimat anzala, yang artinya Allah turunkan secara keseluruhan 30 juz. Nah, kemudian dari Baitul Izzi ini dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Ini secara bertahap, ya, secara bertahap. Makanya Al-Quran itu diturunkan selama 23 tahun kepada Rasulullah. Tidak langsung kepada Rasulullah berupa satu bendel Al-Qurannya Muhammad, tidak. Tapi 23 tahun itu merupakan suatu proses yang sangat lama. Kenapa? Pertanyaannya, kok Al-Quran tidak diturunkan secara keseluruhan langsung kepada Nabi Muhammad? Ini yang menjadi pertanyaannya orang-orang kafir dulu. Wa yaqulul kafiru laula nuzzila alaihil qur'ana jumlatan wahidah. Kenapa Al-Quran itu tidak diturunkan secara keseluruhan langsung? Kata orang-orang kafir kepada Nabi Muhammad. Adanya kemudian Allah menjawab, kadzalika linusabbitu bihi fuadak. Karena tujuan Al-Quran turun pertama itu adalah untuk linusabbit kepada Nabi Muhammad. Apa linusabbit? Untuk mengokohkan hati Rasulullah, untuk menguatkan hati Rasulullah, sekaligus untuk menghibur hati Rasulullah. Kita tahu Al-Quran diturunkan itu karena sesuatu hukum dan kejadian yang ada pada masa itu. Umpama ada kejadian masalah tolak, turun bab tolak. Kejadian masalah orang patuh, turun bab patuh. Kejadian masalah hukum haid, turun bab haid. Jadi disesuaikan dengan kondisi saat itu. Nah, ini kadang juga menjadi bagian, satu contoh turunnya Al-Quran juga menjadi proses daripada perpindahan kiblat. Dulu orang-orang Islam itu kiblatnya bukan Ka'bah, tapi Baitul Maqdis. Itu kiblat pertama, ya. Kemudian selama 18 bulan, wa fi riwayatin 17 bulan, Rasulullah dan kaum muslimin sholat menghadap Baitul Maqdis. Di saat sholat Baitul Maqdis, Rasulullah mendapat banyak cemoohan dari orang-orang Yahudi. Oh, ternyata kiblatnya sama atau Muhammad, sama-sama Baitul Maqdis. Yang ngono berarti ono api, iya ono bener Muhammad berarti. Merubani Allah, merubani kiblatnya podo karo wong Yahudi, yaitu Baitul Maqdis. Akhirnya bahasa itu tidak nyaman Rasulullah, karena dianggap Islam itu sama dengan Yahudi. Kemudian di saat sholat, Rasulullah SAW setiap habis sholat selama menghadap Baitul Maqdis, Rasulullah melihat ke atas, mengharap ada wahyu turun dan memerintahkan untuk berpaling daripada Baitul Maqdis ke Mekah. Itu harapannya Rasulullah saat itu. Kemudian turunlah ayat
qad nara taqalluba wajhika fis sama. Aku melihat Muhammad betapa kau sering menghadapkan wajahmu ke langit mengharapkan wahyu dariku turun. Akhirnya turunlah wahyu, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Kemudian kau palingkanlah Muhammad wajahmu ke Masjidil Haram, yaitu ke Ka'bah. Itu ayat pertama yang menjadikan orang Islam pertama kiblat ke Baitul Maqdis, kemudian beralih ke Ka'bah. Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Hadapkanlah Muhammad wajahmu atau di saat kau sholat ke Masjidil Haram. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun kedua Hijriah, ya, pada tahun kedua Hijriah Rasulullah dan kaum muslimin kemudian sholat menghadap Ka'bah. Awal mula adalah menghadap Baitul Maqdis. Ini contoh bahwasanya Al-Quran itu diturunkan sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi pada saat itu, yang terjadi pada Nabi Muhammad dan kaum muslimin. Masalah Ka'bah turun ayat tentang Ka'bah, masalah kiblat turun ayat kiblat, masalah tolak turun ayat tolak, masalah nikah turun ayat nikah. Demikian juga seterusnya. Inilah yang dimaksud dengan nuzul. Namanya nuzul Quran. Kemudian yang terjadi, yang diperingati oleh kaum muslimin biasanya tanggal 17 Ramadan. Kenapa tanggal 17? Padahal Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Yang diperingati itu bukan Lailatul Qadarnya. Kalau Lailatul Qadarnya itu namanya anzal, bukan nuzul. Yang diperingati oleh kaum muslimin biasanya kalau ada peringatan nuzul Quran biasanya tanggal 17 Ramadan. Kenapa? Karena Rasulullah pertama kali menerima wahyu tanggal 17 Ramadan. Wahyu pertama itulah yang diperingati, yaitu nuzul namanya, yaitu turunnya dari Baitul Izzi dibawa malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Itu yang diperingati, bukan dari Allah ke Baitul Izzi, bukan. Kalau dari Allah ke Baitul Izzi itu namanya anzal. Kalau dari Baitul Izzi dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad di Gua Hira, itu namanya nuzul. Nah, inilah perbedaan mengapa di dalam Al-Quran ada istilah inna anzalnahu fi lailatul qadar, kemudian di ayat yang lain ada kalimat wa nunazzilu minal Qur'an, ada lagi kalimat wa inna nahnu nazzalna dzikra, aku turunkan Al-Quran adzikra wa inna lahu lahafidz, dan aku akan menjaga daripada Al-Quran itu sendiri. Tujuan pertama linusabbitu bihi fu'adak, yaitu agar Rasulullah terhibur dan mantap di dalam menjalankan daripada syiar dan dakwah Islami. Kemudian tujuan Al-Quran yang kedua diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sebagai tarbiyah, sebagai pendidikan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kitab-kitab kepada para nabi sebelumnya bukan menjadikan daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sama dengan yang lain sama-sama mendapatkan kitab, tidak. Tetapi kitab Al-Quran itu merupakan penyempurna dari semua kitab-kitab yang ada sebelumnya. Semua kitab Taurat, Injil dan Zabur masuk di dalam Al-Quranul Karim. Oleh karenanya Al-Quran itu sebagai tarbiyah, pendidikan, ilmu, hikmah, manfaat, dan juga ketauhidan dan juga hukum yang ada di dalamnya. Oleh karenanya hikmah daripada nuzulul Quran, turunnya Al-Quran kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sebagai pedoman hidup umat Islam. Kemudian fadilah, minimal di dalam orang baca Al-Quran itu ada 5 fadilah. Saya sebutkan yang tersederhana saja, disebutkan yang paling sedikit saja. Dikatakan bahwasanya khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Itu yang pertama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya, mengajarkannya kepada orang lain. Itu amalan yang luar biasa. Tidak ada amalan yang lebih baik daripada membaca Al-Qur'an. Kenapa? Karena tidak ada kalam yang terbaik daripada kalam Allah.
Kita baca koran, yuk bagus, kita dengar berita. Tapi apakah koran mengalahkan Quran? Kita membaca daripada hadis, bagus, hadis tidaklah mengalahkan Al-Quran. Kita membaca kitab, bagus, tapi tidaklah sesuatu itu mengalahkan Al-Quran. Makanya dikatakan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Atau di dalam hadis yang lain, afdalul a'mal qiraatul Quran. Sebaik-baik daripada amal adalah membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, fadilah daripada membaca Al-Quran, dikatakan bahwasanya Al-Quran itu mendapatkan dari legitimasi dari Allah, bahwasanya barang siapa yang membaca Al-Quran, ya, maka dia akan dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Man qara'a kitabullah, barang siapa yang membaca kitabnya Allah, maka orang tersebut falahu hasanatun walam akul alif lam mim harfun alif lam mim hasanat walakin alif hasanatun walam hasanatun wa mim hasanatun. Jadi kita membaca alif lam mim 3 huruf, alifnya 10 pahala, lamnya 10 pahala, mimnya 10 pahala. Setiap huruf dari Al-Quran dilipat gandakan 10 pahala oleh Allah. Itu kalau di luar Ramadan. Kalau di dalam Ramadan Allah melipat gandakan dari pahala itu 70 sampai 700 kali lipat. Itu hikmahnya Ramadan. Makanya dikatakan Ramadan itu adalah syahrul Quran, yaitu bulan di mana diturunkan Al-Quran. Sebagai bentuk rasa syukur kita umat Islam kepada Allah, diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan khususnya, kita perbanyak baca Al-Quran. Kemudian yang kedua, yang ketiga, hikmah dan fadilah dari baca Al-Quran. Man syaghala an dzikri, kata Allah, barang siapa yang sibuk tidak mengingat Allah, sibuk sampai orang sempat dungo nang Gusti Allah, orang sempat jaluk nang Gusti Allah. Man syaghala an dzikri wa an mas'alati, barang siapa yang sibuk karena membaca Al-Quran. Man syaghalahul Quran, sibuk saking sibuknya terus Al-Quran, semaan Al-Quran, sampai tak sempat zikir, sampai tak sempat dungo. Apa kata Allah? A'ti sawabas sa'ilin, maka aku kei wong kuwi pahalanya orang-orang jaluk sak dunya kuwi dikek-kekan, walaupun dia tidak jaluk. Dan Allah kasih daripada lipatan yang luar biasa. Orang yang semaan Al-Quran, yang hafid Al-Quran apalagi, pasti beliau adalah orang-orang yang sibuk hatinya, lesannya dengan Al-Quran sampai tidak ada waktu untuk bersih yang lain, atau tidak ada waktu untuk munajat. Maka Allah ganti, Allah cukupi dari semua apa yang dia minta, walaupun dia tidak minta, yang dia butuhkan. Kemudian yang keempat, kata Rasul, orang yang ahli baca Quran, orang yang suka baca Quran, dikatakan ma min muslimin, wa fi riwayatin ma min qaumin yajlisuna, orang-orang itu duduk semua, wa yatadarasuna, belajar Al-Quran, baca Al-Quran, atau baca Al-Quran, atau baca tafsir Al-Quran, terus Al-Quran. Maka dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, nazalat alaikumul sakinah, maka akan turunkan Allah pada hati orang itu sakinah, ketenangan, kedamaian. Makanya tidak akan ada rumah di situ dibaca Al-Quran kecuali rumah itu akan mendatangkan kedamaian, akan mendapatkan sakinah, akan mendapatkan rahmah. Wa ghasyiyat humur rahmah, disuntak karo Gusti Allah rahmah. Makanya rumah atau tempat, toko, warung yang di situ pengen mendapat banyak rahmah, bacakan Al-Quran. Makanya tradisi orang-orang soleh dulu, orang kalau sebelum nempatin rumah dibacakan, dihatamkan Al-Quran gitu sih. Mau buat warung, dihatamkan Al-Quran di situ, undang santri, undang teman-teman. Kemudian buat toko, buat gudang, dibacakan. Sebelum ditempati dihatamkan Quran dulu. Kenapa? Karena itu undang rahmahnya Rasulullah. Tatkala dibaca Al-Quran di tempat itu, wasyat humur rahmah, Allah hujani tempat itu dengan rahmah. Wanzala alaihimus sakinah, dan Allah turunkan ketenangan. Kemudian wahufat al malaikah, malaikat itu akan melindungi orang tersebut dari segala hal-hal yang tidak diinginkan, mendapat perlindungan dari malaikat. Kemudian yang terakhir, fadilah daripada membaca Al-Quran, dikatakan
Masalul mu'min alladzina yaqra'ul Qur'an, orang mukmin yang membaca Al-Qur'an. Ya. Kamasalil arqi, ibaratkan jeruk. Wangi, rasanya manis. Itu orang mukmin. Jeruk yang wangi, rasanya manis. Itu sifatnya orang mukmin yang baca Al-Qur'an. Kemudian kamasalul mu'min alladzi lam yaqra'ul Qur'an, orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an, ibaratkan apa? Ibaratkan apel. Tidak ada baunya, tapi rasanya manis. Kemudian orang-orang munafik yang tidak membaca Al-Quran disamakan dengan apa oleh Rasulullah SAW? Diibaratkan dengan suatu buah yang rasanya tidak enak, turbambuni kecut. Itu orang-orang munafik yang tidak pernah baca Al-Quran. Yang sehingga dikatakan oleh Rasul, man qara Al-Quran ja'at yaumal qiyamati syafi'an lahu. Orang yang membaca Al-Quran, maka Al-Quran itu besok menjadi syafaat, menjadi penolong besok di akhirat. Oleh karenanya ikhwani rahimakumullah, ini mumpung bulan Ramadan, kasih kesempatan, kasih waktu untuk terus Al-Quran, baik itu sendirian di rumah ataupun di masjid atau bersama-sama. Bagaimana tentang andaikan saya belum lancar Ustaz? Rasul sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, man qara Al-Quran wa huwa mahir. Orang yang membaca Al-Quran, dia mahir baca Al-Quran, fasih baca Al-Quran. Wa huwa ma'al kiramil bararah. Dia akan bersama dengan malaikat, duduk bersama malaikat, disemak oleh malaikat, didampingi oleh malaikat, dilindungi oleh malaikat. Wa man qara Al-Quran yatatakta. Barang siapa yang membaca Quran, kata Rasul, yatatakta. Apa itu yatatakta? Apa bahasa Jawanya? Tidak lancar itu apa bahasa Jawa? Belegak-beleguk ya. Yatatakta bahasa Arab. Masih belegak-belegok bahwa ala sakit, dia kesulitan baca Al-Quran tapi mukso, kesulitan, tidak diam dia, tidak menyerah, terus belajar. Falahu ajrani, kata Rasul, dia dapat dua pahala. Yang pertama pahala dia belajar, yang kedua pahala dia baca Quran. Orang baca Quran beleguk-beleguk itu lebih sulit daripada baca Al-Quran yang gampang ya, yang fasih ya. Kalau baca Quran yang fasih enak saja, kayak baca Quran, udah fasih. Tapi yang sulit itu wong maca Al-Quran lancar tapi mokso, berposo banget. Ya. Mohon pahalanya dua, pahalanya belajar, pahala baca. Oleh karenanya jangan putus asa. Jangan nunggu baca Quran, nunggu fasih. Jangan. Kenapa? Karena di dalam belegak-beleguk itu ada dua pahala ya. Pahalanya belajar, pahalanya baca. Mudah-mudahan kita di bulan Ramadan ini mendapat syafaatnya Al-Quran, mendapat barokahnya Al-Quran, anak-anak kita juga mendapatkan daripada barokahnya Al-Quran, dijadikan anak-anak yang ahli Quran. Barakallahu lakum wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.